Oke, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton video ini. Di kesempatan kali ini, kami kelompok dari mata kuliah PBO akan mempresentasikan terkait tentang aplikasi manajemen tugas. Nah, untuk anggota kelompoknya ada dari Muhammad Danu, lalu yang kedua ada Muhammad Irfan Abiu, yang ketiga ada Miracle Elizabeth Gabriela, dan juga ada yang terakhir ada saya sendiri Ignatius Jonathan Patomo Hadi. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih mendalam soal aplikasi ini, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu terkait aplikasi ini secara ya bisa dibilang umum lah. Jadi aplikasi manajemen tugas ini adalah alat digital yang membantu dalam mengorganisir, mengatur, serta melacak tugas serta proyek yang yang harus dikerjakan. Nah, aplikasi manajemen tugas ini memungkinkan kolaborasi tim, penjadwalan, delegasi tugas, dan pemantauan kemajuan proyek. Lalu, aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti pembagian tugas, penanda waktu, pengingat, notifikasi, serta pembaharuan status. Ya, untuk selanjutnya ada tujuan. Jadi di sini kita punya tiga tujuan. Yang ke satu, di sini kita memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan melacak si proyeknya. Terus kedua, kita memberikan fungsionalitas untuk membuat dan mengelola tugas dalam proyek. Dan yang terakhir adalah ketiga, di sini kita memungkinkan admin untuk membuat dan mengelola aturan yang berlaku untuk proyek atau tugas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut yang selanjutnya yaitu mengenai proses. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu user menggunakan aplikasi. Ketika seorang user memulai menggunakan aplikasi, mereka mungkin akan membuat atau bergabung dengan sebuah tim. Mereka juga dapat membuat atau ditugaskan ke sebuah proyek. Yang kedua, admin mengatur role. Jika user adalah seorang admin, mereka mungkin akan mengatur role untuk proyek atau task. Role ini kemudian akan diterapkan pada task yang relevan. Yang ketiga, proyek dan task dibuat. Sebuah proyek dapat dibuat oleh user dan task dapat ditambahkan ke dalam proyek. Setiap task dapat memiliki satu atau lebih role yang berlaku. Yang keempat yaitu agenda yang ditetapkan. Agenda atau jadwal dapat ditetapkan untuk proyek atau task. Agenda ini dapat dikaitkan dengan satu atau lebih task. Yang terakhir yaitu task diselesaikan. Ketika task diselesaikan, statusnya mungkin akan diperbarui dalam sistem. Jika semua task dalam sebuah proyek telah diselesaikan, maka status proyek mungkin juga akan diperbarui. Jadi ini adalah class diagram untuk aplikasi manajemen tugas kami. Eh, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Pertama kita ada class user, class diagram user yang dimana memiliki atribut nama sama dengan string, email, password, dan active bold. Kemudian dia memiliki metode berupa get, get, getter and setter, nama, email, password, dan di situ dia bisa set aktif, bold. Kemudian di bawahnya lagi ada class diagram, class untuk admin, di mana di dalam class admin ada beberapa metode, yaitu pertama uh, create ketua, bentar, create ketua baru dalam sistem dengan parameter string. Kemudian ada create anggota,
dia bisa membuat anggota baru dalam sistem dengan parameter tertentu. Kemudian dia bisa mengupdate nama dan email serta mengganti tipe anggota. Kemudian ada kelas anggota di mana mempresentasikan anggota dalam sistem. Dia menggunakan tipe, type sama dengan model type. Kemudian metodenya dia bisa get project. Dia mengembalikan daftar proyek yang terkait dengan anggota. Kemudian ada toString array. String mengembalikan representasi array string dari objek. Kemudian di bawahnya ada toString. Dia mengembalikan representasi string dari objek anggota. Kemudian yang terhubung ke ketua anggota yaitu ketua. Di sini ketua dia bisa create project atau dia mungkin digunakan untuk membuat proyek yang baru dalam sistem. Dan kemudian dia juga bisa assign project. Kemudian dia kemudian ada toString array, dia mengembalikan representasi array string dari objek ketua. Kemudian dia di bawahnya ada toString, dia mengembalikan representasi string dari objek ketua lagi. Kemudian di bawahnya ada interface notifikasi. Interface notifikasi berguna untuk mengatur notifikasi dalam suatu sistem dalam sistem ini. Dia memiliki atribut ID, pesan, ID sama dengan integer, pesan sama dengan string, handled sama dengan bold. Kemudian dia menggunakan ada metode event do yang digunakan untuk menangani event yang jatuh tempo atau deadline. Kemudian get pesan, mengembalikan pesan notifikasi. New task message approval berguna untuk menangani pembuatan tugas baru. Set pesan, mengatur pesan notifikasi. Approve test untuk menyetujui tugas. Return test mengembalikan tugas. Kemudian ada class test system. Class test system berguna untuk mengatur sistem tugas dalam aplikasi ini. Dia memiliki atribut user dan project yang berguna untuk menyimpan daftar. Dia menggunakan metode getList, list type, dia mengembalikan daftar berdasarkan jenis daftar yang diminta. Kemudian ada add to do list, dia akan menambahkan objek ke dalam daftar berdasarkan jenis daftar yang diminta. Dia bisa bawahnya ada remove from list. Ada remove from list, di situ dia bisa menghapus objek dari daftar berdasarkan jenis daftar yang diminta. Kemudian ada get user string, dia bisa mengambil pengguna berdasarkan parameter tertentu. Habis itu ada get list, dia mengembalikan daftar anggota tim. Get list ketua, mengembalikan daftar ketua tim. Get project test, dia mengembalikan daftar tugas dalam suatu proyek. Kemudian terakhir get test, dia akan mengambil tugas berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Secara umum, test system ini dia berguna untuk mengelola data dan perilaku yang terkait dengan sistem tugas dalam aplikasi ini. Kemudian kita ke atas. Di atas kita ada interface list type. Di sini dia ada 5 atribut, yaitu anggota, ketua, dan proyek. Di kelas interface ini dia berguna untuk mendefinisikan jenis daftar yang digunakan dalam sistem. Dan di dalam interface ini dia ada anggota, ketua, projects, test, dan assignment. Secara umum ya interface ini digunakan untuk mengelola jenis daftar saja. Kemudian di sebelahnya ada interface state. Nah, dalam interface state dalam diagram ini itu berguna untuk mendefinisikan status atau keadaan dalam suatu sistem. Di dalamnya ada new, to do, completed, archive. Secara umum interface ini berguna untuk mengelola status saja. Kemudian di bawahnya yang terhubung dia ada 2 class diagram.
class, yaitu project dan test. Project maaf, dalam kelas project ini dia ya, dalam kelas project ini dia berguna, di dalamnya ada atribut ID, judul, pemilik ID, tanggal mulai, deadline, dan status. Di dalam kelas ini dia mengembalikan ID, judul, pemilik, tanggal mulai, deadline, status, dan anggota, dan juga tesnya. Dia juga akan men-set judul, pemilik, tanggal mulai, sama deadline, dan status, dan anggota juga. Dan dia juga bisa berguna untuk menambah tes, menambah anggota, dan juga bisa meremove mereka. Dia juga dapat mengambil next test, atau juga bisa dia mencari tes berdasarkan ID. Dia juga bisa membandingkan, dan dia bisa meng-set ID. Kemudian di tes, dia memiliki atribut yang sama dengan project, cuma dia hanya dapat mencari dia hanya dapat membandingkan tes, compare to, dan equals. Sekian penjelasan dari class diagram dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan saya serahkan ke Saudara Jonathan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Danu sudah menjelaskan untuk kelas diagramnya. Dan mungkin demikian penjelasan, lebih tepatnya presentasi dari kami terkait tugas aplikasi manajerial tugas yang sudah kami buat. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pemahaman atau salah kata dari kami, karena kami juga masih belajar, masih ingin berkembang. Dan sekali lagi sekian dari kami, selamat malam.